Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini PIAUD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke teman-teman, setiap manusia itu ingin meraih kesuksesan, dan setiap diri manusia mempunyai kelebihan, setiap diri manusia mempunyai potensi, ya, setiap manusia mempunyai potensi yang ada pada dalam dirinya, begitu. Nah, saya mau tanya nih. Ya. Menurut Mas Saiful, apa sih potensi diri menurut Mas Saiful? Oh iya, potensi diri ya. Potensi diri itu berasal dari bahasa Inggris. Ya. The potent ya, artinya kekuatan atau power maksudnya. Artinya apa? Potensi ini adalah daya yang ada dalam diri manusia yang bersifat positif dan menjadi kekuatan. Ya. Jadi kalau daya ini bersifat positif itu menjadi kekuatan. Jika daya ini bersifat negatif, maka itu menjadi kelemahan, begitu. Jadi potensi ya. Potensi itu ada pada dalam diri seorang, begitu. Baik itu bersifat positif ataupun bersifat negatif. Berarti semua orang itu punya potensi diri, Mas? Iya, setiap manusia itu mempunyai potensi, begitu. Jadi teman-teman, potensi diri adalah suatu kemampuan yang ada dalam diri manusia yang suatu saat mungkin itu bisa dikembangkan, begitu. Nah, jadi Mas Ji sudah paham ya, Mas Ji, apa itu potensi diri, sudah paham ya? Sudah. Nah, menurut Mas Haji sendiri, kita kan udah tahu potensi diri itu apa? Ya, potensi diri itu berarti kan artinya kelebihan ataupun kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri yang bisa dikembangkan ya teman-teman. Jadi menurut Mas Haji, kalau kita sudah mengetahui tentang definisi potensi, nah bagaimana sih caranya agar kita mengenali potensi kita yang ada dalam diri kita sendiri, itu gimana? Baik. Cara mengenali potensi yang ada pada diri kita, yang pertama itu dengan cara kenali bidang yang kita sukai. Kita harus mengenali bidang yang kita sukai. Misal kita menyukai sepak bola, kita harus kenali itu bagaimana kita bermain sepak bola, bagaimana taktik dalam bermain sepak bola, bagaimana kita mengoper, memberi umpan gitu. Misalnya kita suka menyanyi gitu ya. Bidang saya suka menyanyi. Ya. Berarti saya harus kenali dulu tentang menyanyi gitu. Ya, benar. Apa yang kita sukai, begitu kan ya. Baik. Terus selanjutnya kenali kemampuan diri sendiri. Maksud dari kenali kemampuan diri sendiri itu, misalnya kita suka menyanyi ya. Tadi kan Mas Saiful suka menyanyi. Misal Mas Saiful suka menyanyi. Terus kita harus mengenali kita bisa menyanyi apa enggak, itu kita jangan dipaksakan. Misalnya Mas Saiful nih, Mas Saiful suaranya enggak bagus-bagus amat. Kita jangan memaksakan kita untuk mengembangkan kita dengan cara bernyanyi, karena enggak sesuai dengan kemampuan diri. Harus menyesuaikan. Berarti seperti yang saya jelaskan tadi ya Mas. Berarti itu bentuk kelemahan ya. Jangan memaksakan yang kita kurang kuasai. Oh, betul. Nah, selanjutnya itu kenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Misal kita lebih baik itu kita mencatat kelebihan kita, kekurangan kita, bagaimana paling baik, paling efektif itu kenali kekurangan dan kelebihan itu dengan cara kita bertanya ke teman. Itu sangat efektif karena kita bisa mengetahui, oh iya, diri kita ini kurangnya di sini, kelebihannya kita di sini gitu. Walaupun kadang nyelekit ya omongannya teman, kadang kamu itu nggak bisa kayak gini, kamu nggak bisa kayak gini. Cara kita mengenali kelebihan dan kekurangan itu dengan cara kita menulis kelebihan dan kekurangan kita di buku atau di kertas. Jadi kita itu tahu kelebihan dan kekurangan kita. Kalau lebih efektif lagi itu dengan cara kita bertanya ke teman, karena itu lebih sangat efektif. Kita tahu kekurangan dan kelebihan itu dari teman. Jadi misal kita tanya kayak gitu ke teman, kita jangan tersinggung, karena
omongan teman itu kadang nyata, kadang sesuai dengan fakta kita. berarti Jadi kita jangan masukan ya, kita masukkan, tapi kita nggak boleh sakit hati dengan omongan teman itu. Terus selanjutnya berani mencoba. Misal kita potensi diri kita itu, misal kita suka menulis. Dengan cara kita menulis itu kita mencoba itu dengan cara kita mengikuti lomba menulis, kita mengikuti lomba-lomba tentang kepenulisan gitu. Kita harus berani mencoba, atau kita harus berani melangkah dengan cara kita terjun langsung ikut lomba atau ikut masalah menang kalah itu urusan belakangan. Yang penting kita harus berani mencoba. Selanjutnya memperluas wawasan. Nah, maksud dari memperluas wawasan di sini itu kita misalnya hobi menulis. Nah, cara kita memperluas wawasan itu dengan cara kita membaca. Nah, dengan kita sering menulis. Nah, dengan cara kita banyak membaca, kita bisa menambah kosakata baru. Ya, paham. Referensi menulis. Nah, setelah itu kan tadi kita sudah kita sudah tahu ya Mas Ji. Ya, benar. Potensi itu apa, kemudian setiap manusia itu mempunyai potensi. Nah, tadi kita sudah tahu cara mengenali potensi dalam diri kita sendiri. Kemudian setelah kita mengenali potensi yang ada dalam diri kita sendiri, nah teman-teman, gimana sih caranya biar kita tuh ingin mengembangkan gitu Mas Ji? Ini mengembangkan potensi dalam diri kita sendiri. Kita kan udah tahu nih, kita udah tahu ya teman-teman, potensi kita nih, kita sudah mengenali potensi kita itu seperti ini. Nah, gimana sih caranya biar kita itu ingin mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri, itu gimana Mas Ji? Menurut saya itu cara kita mengembangkan potensi diri itu dengan cara kita berani berkembang. Maksudnya berani berkembang di sini itu kita misal punya teman toksik atau teman yang mengganggu kita, yang negatif. Misal kita punya teman yang toksik negatif gitu. Ya, kita harus berani keluar dari teman itu. Maksudnya kita harus berani keluar agar kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Karena kalau kita misal berteman dengan orang itu, kita nggak bisa berkembang. Kita hanya stagnan di situ aja. Artinya kita harus selektif ya. Selektif memilih teman begitu. Artinya teman yang membuat potensi kita itu tidak bisa berkembang atau bahkan melemahkan kan ya begitu Ci. Itu kita harus keluar dari lingkungan itu. Paham. Baik, selanjutnya menurut saya itu kita harus menyingkirkan rasa takut akan kegagalan. Nah, menyingkirkan rasa takut itu dengan cara kita kurangi hal overthinking kita. Kita kan sering overthinking dalam hal apapun. Misal kita belum mencoba. Iya, kita belum mencoba, kita udah pasti gagal lah, pasti nggak juara lah, pasti kita nggak bakal menang gitu. Saya nggak bakat di sini, karena belum dicoba kita udah menyerah dulu. Makanya atau, kita harus, atau mungkin pernah gagal satu kali kemudian tidak mau mencoba lagi gitu. Berarti kita gagal coba lagi sampai kita bangkit dan sukses begitu ya. Ya, kita harus kurangi overthinking kita dalam hal kayak gitu. Selanjutnya kita harus tetapkan tujuan di sini, maksudnya itu tetapkan goals atau hasil akhir kita. Misalnya kita suka menyanyi lah, kita harus tetapkan tujuan, kita harus menjadi pemain yang profesional, penyanyi yang profesional. Kalau bisa kita harus go internasional, minimalnya kita harus tampil di TV nasional gitu Mas. Kita harus tetapkan, harus tekad, walaupun kita dapat cibiran dari orang lain, kita dapat masukan kadang cuman hanya merendahkan, nggak bisa kita berkembang. Kita harus tetap dengan tujuan kita. Goals kita harus, misalnya menyanyi, berarti harus jadi penyanyi yang internasional gitu. Selanjutnya menurut saya itu kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tahu kita tahu sering kita mendengar pepatah rumput tetangga lebih hijau lah. Kita jangan bandingkan potensi diri kita dengan orang lain. Misalnya kita kita mempunyai potensi yang berbeda dengan orang lain begitu. Karena setiap orang potensinya beda-beda. Misal teman kita udah menjadi pemain bola yang profesional, udah sampai ke luar negeri, atau pemain timnas, kita masih pemain tarkam atau masih di level-level rendah, itu kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang mempunyai prosesnya sendiri-sendiri. Iya, dan punya potensi berbeda begitu Mas Ji. Seperti kata Albert Einstein Mas Ji. Saya pernah ingat
kata Albert Einstein itu jangan pernah memaksakan ikan untuk memanjat pohon begitu Mas Ji. Karena ikan ya memang potensinya ikan itu berenang di air, sama burung ataupun monyet pintar memanjat, tapi monyet tidak bisa berenang dalam air. Nah itu artinya apa? Itu setiap seorang ataupun setiap manusia itu mempunyai potensi yang berbeda yang bisa dikembangkan karena tidak sama begitu ya. Baik Mas Epol, setelah kita mengetahui cara mengenali potensi diri, apakah ada metode atau cara bagaimana analisis diri menurut Mas Epol? Oh iya, metode atau cara analisis diri ya Mas. Metode atau cara analisis diri. Jadi kalau saya pernah baca itu ya Mas, teori metode ini seorang konsultan psikolog ya. Metode atau cara analisis diri itu yang efektif menurut tokoh ini, saya lupa tokohnya. Menurut tokoh ini nanti saya catat di sini ya, tokohnya saya catat di sini. Itu tokohnya menggunakan konsep SWOT. Apa itu SWOT? SWOT itu SWOT gitu. SWOT. Jadi ada 4. Jadi S itu strength. Strength itu kekuatan Mas Ji. Apa itu strength? Apa itu kekuatan? Kekuatan itu merupakan kelebihan ya. Kelebihan yang ada dalam diri kita sendiri, ataupun kekuatan atau kelebihan yang ada pada dalam diri manusia. Artinya potensi yang potensi. Nah, kemudian dianalisa kelebihan kita, kemudian dikembangkan Mas Ji pastinya kan. Namanya juga kelebihan kan, harusnya dikembangkan. Kemudian tadi S sudah ya Mas. Sekarang W. Ya. W ini apa? W ini weakness. Weakness ini apa Mas? Weakness ini kebalikannya dari strength, kebalikannya dari kekuatan ya teman-teman. Ini artinya kelemahan. Nah, kelemahan. Jadi setelah kita mengetahui kekuatan, kita harus juga mengetahui Mas kelemahan kita diri kita sendiri. Kita harus mengetahui kelemahannya, kemudian diatasi lah kelemahan kita itu, maksudnya diminimalisir cara apa itu Mas? Kelemahan kita. Iya, nanti dengan cara apa? Dengan cara misalnya kalau misal kelemahan kita dalam sepak bola ya, kelemahan kita dalam berlari gitu. Oh, kita kan mengetahui, oh saya ternyata di dalam sepak bola kelemahan saya di dalam berlari kurang kencang gitu. Berarti kita harus terus berlatih lagi begitu lagi. Nah, jadi SW sekarang O ini opportunity. Apa itu Mas? Opportunity ini artinya peluang. Setelah kita mengetahui kelebihan kita mengetahui kekurangan kita ya teman-teman, kemudian kita melihat peluang kita. Peluang yang bagaimana itu? Ya, peluang ini maksudnya ketika ada peluang kita harus memikirkan skill apa yang cocok untuk mempraktekkan skill yang ada pada dalam diri kita sendiri. Maksudnya pekerjaan apa yang cocok dengan skill saya. Begitu. Jadi harus bertanya-tanya ketika ada peluang. Nah, pekerjaan apa sih yang tersedia ya dengan skillku? Misalnya skill saya ini kan misalnya mempunyai skill menyanyi. Nah, berarti ketika ada lomba bernyanyi ataupun ada undangan bernyanyi ataupun yang mengenai musik, berarti kita punya peluang di situ kan. Kemudian yang keempat itu yang terakhir yang T ya. Trade itu artinya tantangan. Tantangan ini artinya hambatan ya teman-teman, hambatan. Jadi setiap kita mengembangkan diri kita sendiri itu banyak hambatan, banyak halangan. Pasti. Jadi kita harus menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi pada diri kita sendiri. Contohnya, semisal nyanyi ya, tadi contohnya nyanyi. Ketika kita bernyanyi, tiba-tiba kita mempunyai kesalahan. Ternyata hambatannya. Nah, hambatan-hambatannya ini kita harus tahu, dianalisa hambatannya. Ternyata misalnya contoh makan gorengan gitu kan, itu juga hambatan. Kita harus menghindari hambatan itu biar bakat kita. Iya, jadi hambatannya itu harus dianalisa, dianalisis oleh kita sendiri yang membuat menjadi hambatan untuk pada potensi diri kita. Baik, mungkin itu ya Mas ya. Tadi obrolan kita tadi mengenai tentang potensi diri, cara mengenali potensi diri. Ya, cara mengembangkannya. Kemudian potensi diri sendiri itu potensi diri itu apa? Sudah kita jelaskan. Artinya potensi diri itu
kekuatan ya, Ya. ataupun yang ada dalam diri manusia, yang kekuatan itu bisa dikembangkan begitu ya Mas Haji. Ya, ya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami berikan, yang bisa kita sharing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.